Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dari kelas C Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sel. Dilihat dari gambar ini, terdapat organel-organel yang kompleks sehingga sel ini dapat dikategorikan dalam sel eukariotik atau bisa juga disebut dengan sel hewan. Karena pada sel ini tidak terdapat dinding sel yang hanya ada membran plasma yang berwarna biru. Nah, sama seperti sel prokariotik, sel eukariotik juga memiliki membran plasma yang memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Sebagai pelindung agar isi sel tidak keluar meninggalkan sel. Yang kedua, mengontrol zat-zat yang akan masuk maupun keluar meninggalkan sitoplasma. Yang ketiga, mengendalikan pertukaran zat antara sitoplasma dan lingkungannya. Yang keempat, sebagai reseptor atau penerima rangsang dari luar. Di bagian membran plasma ada organel-organel, yaitu sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang terdiri dari air, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel. Pada sel eukariotik, sitoplasma adalah bagian non-nukleus dari protoplasma. Nah, di sini kita dapat melihat organel-organel yang ada pada sel eukariotik. Terlebih dahulu, saya menjelaskan tentang pengertian organel. Organel adalah bagian tertentu dalam sel yang berfungsi sebagai organ, layaknya sebuah pabrik. Organel terdiri atas unit-unit kerja yang memiliki fungsi masing-masing. Adapun struktur yang membentuk organel, diantaranya 1, yaitu kita dapat melihat nukleus yang berwarna ungu. Nukleus adalah organel sel terbesar yang mengandung informasi genetik berupa DNA dan biasanya terletak di tengah sel. Nukleus merupakan organel paling vital bagi kehidupan yang berfungsi untuk mengendalikan seluruh kegiatan sel. Selanjutnya adalah badan Golgi yang berwarna hijau. Badan Golgi merupakan kumpulan ruang, gelembung kecil, dan kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk. Badan Golgi berfungsi sebagai alat pengeluaran sekresi protein dan lendir. Selanjutnya adalah mitokondria. Di sini kita dapat melihat mitokondria yang berwarna merah panjang. Mitokondria memiliki membran dalam dan luar yang berbentuk seperti cerutu serta berkeluk-keluk. Mitokondria memiliki fungsi sebagai penghasil energi sehingga diberi julukan the powerhouse. Selanjutnya kita ke organel lainnya. Lisosom yang berwarna hijau merupakan kantong kecil dengan membran tunggal yang mengandung enzim pencernaan. Lisosom berfungsi untuk mencerna bagian-bagian sel yang rusak atau zat asing yang masuk ke dalam sel, serta menghasilkan dan menyimpan enzim pencernaan seluler. Selanjutnya adalah kita ke retikulum endoplasma yang berwarna kuning. Retikulum endoplasma adalah organel yang terdapat dalam sitoplasma sel eukariotik. Organel ini merupakan sistem membran kompleks yang tersusun secara tidak beraturan membentuk jaring-jaring kerja. Retikulum endoplasma berfungsi sebagai saluran di dalam sitoplasma yang menghubungkan nukleus dan membran plasma. Jika diperbesar, maka kita akan melihat
dapat melihat bintik kecil yang dinamakan ribosom, di mana ribosom memiliki bentuk butiran-butiran bulat yang melekat di sepanjang retikulum endoplasma kasar atau bergerak bebas di sitoplasma. Ribosom memiliki fungsi sebagai tempat sel melakukan sintesis protein. Demikianlah penjelasan struktur sel eukariotik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.